Assalamualaikum Pak Dokter. Ya, nak, sudah bisa dimulai? Siapa? Ya, mungkin sebelumnya diawalilah dengan baca Al-Quran lah dulu, pemakalah atau yang lain. Moderator. Nah, Moderator. Baik. Pak Muhammad Taufik ya Pak. moderator berarti kelompok 9. kelompok 9, dan penanggap utama kelompok 9. Oh, berarti yang lain Pak Dokter, Eh, moderator. ya kalau di apa biasanya penanggap utamanya kelompok 9, moderatornya kelompok 10. Tapi sekarang ya tergantung kesepakatan lah ya. Hmm, Siapa 10? 10 Bu Rita. berita. Bu Rita. Iya Pak, sebentar Pak. Apa? Ya, aku lihat dulu. Mohon izin Pak, takutnya nanti sinyal hilang Pak karena dari tadi hilang-hilang timbul sinyalnya Pak. Oh. Langsung Ah aja ya, dapat mana Taufik. sesuai dengan kesepakatan aja lah ya. Silakan. Taufik aja. Tapi kalau dalam ya, urutannya ya seperti itu. Hmm, Ini gitu. Baik, kita apa aja? Ambil alih Pak aja. Muhammad Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sama-sama kita muliakan dan kita hormati Bapak Safrul Nalus sebagai pembimbing kita, dan juga yang sama-sama kami muliakan kawan-kawan seperjuangan. Mudah-mudahan dengan pagi ini dengan bermajelis ilmu kita mulai hari kita, mudah-mudahan Allah berkahi ilmu yang kita dapat pada hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pelajaran kita ataupun perkuliahan kita hari ini, kita mulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang langsung dibacakan oleh pemakalah. Pada pemakalah kami persilakan. Maksimal 5 baris saja. 5 baris saja Pak. Ya, enggak banyak Pak, enggak lama-lama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير.
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan Al-Quran tadi kita yang mendengar dan yang membaca mudah-mudahan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjut ke sesi yang berikutnya yaitu sesi komentar dari pemakalah yang selanjutnya yaitu saya sendiri. Yang mau saya komentari yang pertama adalah dari segi makalah itu nampaknya sudah, ya kalau menurut Ana sih sudah bagus dari segi materi, tapi dari ada catatan-catatan sedikit. Kalau menurut Ana sih ada di latar belakang itu hadis gitu. Kalau bisa nih, kalau bisa ditulis lah yang Arabnya bukan pakai bahasa Latin, bukan bahasa Latin. Yang kedua di sini juga Ana komentari tentang pembahasan yang pertama, yaitu hakikat pendidikan akhlak dalam Islam. Ini tidak nampak, menurut Ana ini tidak ada nampak hakikat pendidikan akhlak dalam Islam. Yang cuma ada di sini tujuan, yang kedua adalah perspektif filsafat Islam tentang akhlak itu. Nah, terus juga yang ketiga, Ana juga komentari tentang perbedaan. Ini tidak ada, kalau bisa dimasukkan tentang perbedaan antara pendidikan akhlak dan pendidikan karakter dalam Islam. Setelah itu menurut Ana sudah oke, sudah oke, sudah oke. Itu catatan dari Ana, Ustaz Alimun. Oke, terima kasih Pak Taufik. Mudah-mudahan bisa diterima. Terus kita ada lagi yang ingin menambahkan, mengomentari makalah. Anda coba untuk mengomentari ya Ustaz Taufik. Silakan Ustaz juga. Yang pertama ini makalah Nur Hidayahnya Pak Taufik ya. Bukan. Yang di kini ke grup. Ustaz Alimun. Ustaz Alim. Ya. Ya. Yang di pemikiran
Iya, betul. pemikiran ilmu pendidikan ini kan? Oh ya. Iya, Iya. iya, Ustaz. Pikirin. Oh ya. Dalam penulisan kemarin kan sudah dikasih tahu sama apa namanya Pak Pak dosen kita apa nama Pak Limun terkait penulisan itu kita mengikuti aturan akademik regulation academic stepping. Kalau penulisan yang pertama itu di pendahuluan, tab A pendahuluan. Nanti di pendahuluan itu tidak dibikin poin latar belakang, tetapi dalam pendahuluan itu langsung ada apa namanya pembahasan latar belakang. Itu yang pertama. Yang kedua, lumrah di STP kan yang disampaikan oleh Pak Pronalus, di kita pakai footnote kan, bukan pakai body note. Lalu eh, tidak pakai abstrak kan kata pengantar. Jadi langsung saja kalau panduan dikirimkan oleh Sekjur PAI Pak Dr. Ahmad itu malah lebih simpel lagi. Cover dan langsung saja pendahuluan. Cover, daftar isi dan langsung saja pendahuluan. Nah, setelah itu baru kesimpulan. Sebenarnya gampang aja kalau makalahnya. Yang apa kalau kemarin kan itu yang meskipun aturannya memang diperbolehkan, tapi kan kita mengikut regulation akademik yang diberikan oleh Kajur gitu. Mungkin itu saran saja apa namanya Pak Alimon. Mungkin lebih ke depannya menterbiasakan dengan footnote karena menurut Ana footnote itu lebih gampang kita melacak ini kalimatnya dari mana. Ini apa namanya di halaman berapa kan. Kalau body note nih dia terlalu simpel menurut Ana dan susah kita mempaskan posisi kalimat itu. Itu saja kritiknya Ustaz Taufik. Kami kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Ustaz Yoga. Sedikit lagi moderator. Boleh Ustazah, silakan. Kalau tidak salah ya tulisan pembahasan, pendahuluan, pembahasan dan penutup itu rasanya di tengah gitu, bukan di tepi. Dan pada halaman 10 itu ada poin yang ke-6, langsung ada tulisan C-nya Pak. Dari mana? A, B-nya hilang kayak gitu. Atau kayak gimana? Atau terlangsung terkopas kah? Atau bagaimana gitu kan. Langsung C saja. Iya, betul. Itu saja tambahannya moderator, dikembalikan kepada moderator. Alhamdulillah. Ini Alhamdulillah banyak yang sayang dengan Ustaz Alimun untuk perbaikan-perbaikan ke depan insya-Allah. Ada lagi? Ternyata enggak ada yang angkat tangan nih. Kita lanjut. Selanjutnya tentang kita masuk ke sesi selanjutnya pertanyaan. Siapa yang ingin bertanya ataupun kurang paham atau ingin penjelasan lebih dari Ustaz Alimun sebagai Sohibul Ilm pada hari ini, silakan untuk mengacungkan tangan. Nah, tapi begini moderator, Hmm. ya, agak lucu juga hari ini ya. Biasanya tuh pemaparan makalah dulu ya, presentasi ya, baru kita tangani si mati-matinya pemakalah itu kan. Kalau sekarang dibalikkan ya, makalahnya belum dipaparkan, tapi sudah dikritik habis gitu ya, sudah sampai ke pertanyaan. Ini apa nggak perlu lagi kita Astagfirullah. paparkan makalahnya? Astagfirullah ya Begitu aja. Allah. Agak lucu juga hari ini. Kenapa nih? Karena Ya, banyak tugas mungkin ya. ya itu juga tadi itu gini kata Bapak karena terlambat mungkin masuknya sedikit sudah selesai pemaparan makalah. Nah, itu diam aja ini. Saya pemaparan Terlambat, makalah belum belum lagi. mulai. Oh Nggak belum. apa-apa. Oh, Unik, berbeda. Luar Berbeda biasa itu ya, lebih enggak baik. apa-apa itu. Begitulah semangatnya pagi ini ya. iya itulah Berbeda Pak. lebih baik, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Kita Oh tampil iya pasti iya, enggak pembaca, apa-apa. kan? Biasa tuh semangat kita Banyak ya. yang belum makan ini Pak. Tadi orang kedua Tak masuk. duluan biasa Fokus ya. ada. Ya enggak apa-apa lah. Ini baru Pemaparan aku. lah bagusnya dulu ya. Ya, kata Iya ya. Apa tadi Ikut. sudah selesai pemaparan. Sehingga agak memang terlambat berapa menit tadi kan? 5 menit lah Ya memang maksudnya Pak. gabung. Oke Pak. Nah, Iya ya. Pun ada yang ingatin tadi ya. oke lah. Moderator silakan dah. Ada apa? Itu karena Apa Ustaz? semangatnya tuh, begitu Iya menariknya barangkali. makalah hari ini tuh. Oke, silakan Ustaz Alimun ini dengan macam-macam problematika pada hari ini silakan. Baik, izin share admin. Muncul ya?
Mau gak sih, Pak? Gak sih, Pak? Muncul nggak? Ada request ini. Ya. Lagi terputar. Nampak Bapak Ibu? Nampak Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh. Alhamdulillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Safrul Dalus MPD selaku pembimbing kita dalam perkuliahan pemikiran ilmu dan pendidikan agama Islam. Yang alhamdulillah beliau telah sempat bersama kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, kita awali pemaparan makalah saya ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah ini berjudul Hakikat Pendidikan Akhlak dan Karakter. Yang menjadi latar belakang masalah makalah ini, pendidikan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan, tapi juga pada pembentukan kepribadian berakhlak mulia. Implementasi pendidikan akhlak di lembaga pendidikan masih menghadapi berbagai problem. Kurikulum seringkali lebih menekankan pada aspek kognitif daripada afektif dan spiritual. Sementara itu, pendidikan karakter yang diadopsi dari paradigma barat lebih menekankan pada nilai-nilai sosial dan psikologis tanpa integrasi dengan nilai-nilai tauhid. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara identitas konsep akhlak dalam Islam dan realitas pendidikan di lapangan. Ini latar belakangnya Bapak Ibu. Lanjut, rumusan masalah. Dalam makalah ini kita akan paparkan 3 hal. Yang pertama, apa makna hakikat pendidikan akhlak dan karakter menurut perspektif filsafat pendidikan Islam. Yang kedua, permasalahan apa saja yang dihadapi lembaga pendidikan dalam membangun akhlak dan karakter peserta didik. Yang ketiga, bagaimana solusi filosofis dan praktis yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Lanjut. Berikutnya, makna ya. Secara etimologis, kata akhlak berasal dari bahasa Arab uluk
yang berarti perangai, tabiat, atau kebiasaan. Dalam terminologi Islam, akhlak adalah sifat yang tertanam kuat dalam jiwa manusia yang darinya lahir perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran panjang. Dengan demikian, akhlak bukan sekedar perilaku lahiriah, melainkan ekspresi dari kepribadian batin yang stabil. Menurut Al-Ghazali, pendidikan akhlak bertujuan membentuk jiwa yang seimbang antara potensi rasional, akal, emosional, atau ghadab, dan keinginan atau syahwat. Makna pendidikan karakter dalam perspektif Islam. Istilah karakter berasal dari bahasa Yunani creation, ya, yang berarti mengukir atau membentuk. Dalam konteks pendidikan modern, pendidikan karakter diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk membentuk kepribadian peserta didik agar memiliki nilai-nilai moral dalam perilaku yang baik dalam kehidupan sosial. Namun, pendidikan karakter dalam perspektif Islam memiliki makna yang lebih dalam karena berlandaskan tauhid dan akhlak. Menurut Miskawai, karakter yang baik adalah hasil dari pembiasaan moral yang konsisten dengan nilai-nilai syariat. Ia menegaskan bahwa akhlak tidak lahir dari paksaan eksternal, tetapi dari kebiasaan jiwa yang dilatih melalui pendidikan. Berikut tujuan dan fungsi pendidikan akhlak dan karakter. Tujuan pendidikan akhlak dalam filsafat pendidikan Islam adalah mewujudkan manusia beriman, berilmu, dan beramal saleh, yakni insan kamil. Fungsi pendidikan akhlak dalam Islam mencakup beberapa aspek. Yang pertama, pembentukan kepribadian Islami, yaitu agar peserta didik memiliki orientasi hidup berdasarkan nilai-nilai tauhid. Yang kedua, pengendalian moral, itu agar manusia mampu mengontrol hawa nafsu dan dorongan negatif. Tiga, membangun sosial, karena akhlak yang baik merupakan dasar terbentuknya masyarakat yang adil dan harmonis. Berikut. Landasan. Satu, landasan teologis, ontologis. Landasan ontologis akhlak dan karakter Islam. Pendidikan akhlak Islam bertumpu pada pandangan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki dimensi jasmani dan rohani. Akhlak muncul dari kesadaran akan posisi manusia sebagai abdi Allah atau hamba Allah, sekaligus khalifah fil ard atau wakil Allah di bumi. Kedua, landasan epistemologis, yaitu sumber pengetahuan moral dalam Islam bersumber dari wahyu, Al-Quran dan Sunnah, akal, dan pengalaman atau ijtihad. Pendidikan akhlak mengajarkan manusia untuk mengetahui dan memahami nilai-nilai moral yang benar melalui proses taklim atau pengajaran dan tarbiyah atau pembinaan. Kemudian landasan aksiologis. Dari sisi aksiologis, pendidikan akhlak memiliki tujuan praktis, yaitu menciptakan manusia beradab dan berakhlak mulia.
Lanjut. Relevansi filsafat pendidikan Islam dalam pembentukan akhlak dan karakter. Filsafat pendidikan Islam memberikan dasar normatif dan metodologis yang kuat bagi pendidikan akhlak dan karakter. Ia menempatkan nilai moral bukan hanya sebagai hasil konstruksi sosial, melainkan sebagai kebenaran universal yang bersumber dari wahyu. Selain itu, filsafat pendidikan Islam menolak pemisahan antara ilmu dan nilai. Pendidikan akhlak dalam filsafat Islam juga memiliki pendekatan yang humanistik transendental, yaitu memanusiakan manusia tanpa melepaskannya dari hubungannya dengan Tuhan. Lanjut. Permasalahan pendidikan akhlak dan karakter dalam konteks modern. Permasalahannya yang pertama, krisis moral dan degradasi nilai. Yang kedua, dominasi paradigma kognitif dalam pendidikan. Yang ketiga, pengaruh media dan teknologi digital. Yang keempat, sekularisasi konsep pendidikan karakter. Yang kelima, krisis keteladanan atau uswah hasanah. Yang keenam, lemahnya integrasi antara ilmu dan akhlak. Itu permasalahan pendidikan akhlak dan karakter saat ini. Lanjut. Solusi pendidikan akhlak dan karakter menurut filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, solusi pertama yaitu reorientasi tujuan pendidikan berdasarkan konsep takdib. Yang kedua, integrasi ilmu akhlak dalam kurikulum. Yang ketiga, penguatan keteladanan atau uswah hasanah dalam pendidikan. Yang keempat, revitalisasi spiritualitas dan pembiasaan ibadah. Yang kelima, pengembangan metode pendidikan akhlak yang holistik. Yang keenam, peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan akhlak. Dan yang ketujuh, rekonstruksi epistemologi pendidikan Islam. Ini adalah solusi dari permasalahan-permasalahan yang tadi. Lanjut, Bapak Ibu, kesimpulan dari makalah ini dapat penulis ambil 3 kesimpulan. Yang pertama, pendidikan akhlak dan karakter dalam filsafat pendidikan Islam merupakan proses, merupakan proses pembentukan manusia seutuhnya, baik lahir maupun batin. Akhlak berakar dari keimanan, sedangkan karakter adalah manifestasi perilaku dari keimanan tersebut. Demi terciptanya insan kamil yang beradab, berilmu, dan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, permasalahan pendidikan akhlak dan karakter dalam konteks modern bersumber dari berbagai aspek. Di antaranya krisis moral, dominasi paradigma kognitif, pengaruh negatif media digital, sekularisasi nilai, lemahnya keteladanan, dan terpisahnya ilmu dari nilai. Kesimpulan yang ketiga, filsafat pendidikan Islam menawarkan solusi yang bersifat fundamental dan aplikatif terhadap krisis akhlak dan karakter modern, yaitu dengan reorientasi tujuan pendidikan menuju takdib, integrasi ilmu dan akhlak, penguatan keteladanan, pembinaan spiritualitas, penerapan metode holistik, sinergi keluarga dan masyarakat, serta rekonstruksi epistemologi pendidikan. Itu adalah beberapa kesimpulan atau 3 kesimpulan yang dapat kita tarik dari pemaparan makalah ini. Lanjut. Oke. Udah Ustaz Alimon.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan mohon maaf jika ada kesilapan. Kembali ke moderator. Jadi kalau untuk komentar dan saran tadi ya Ustaz Aliman itu aja kan? Boleh. 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 Nah, biar mempercepat juga diskusi kita pada hari ini. Ya silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya langsung saja. Ya angkat tangannya. Belum ada nih. Atau Ana dulu lah mulai. Ustaz Aliman. Boleh Ustaz Aliman? Boleh. Sangat boleh. Ini Ustaz Aliman nih memancing kawan-kawan aja. Iya, Pertanyaannya harus itu. adalah ini kan di makalah tuh bagaimana sih akhlak ataupun karakter berpikir sesuai dengan pendidikan Islam itu. Ini berpikirnya. Akhlak. Akhlak dalam berpikir, ya akhlak ataupun karakter dalam berpikir di dalam pendidikan Islam. Itu saja Ustaz Alim. Nah, ini ada nih yang bertanya. Ustaz Taufik Hidayat, silakan. Tanya Baik, kedua. terima kasih Pak Moderator. Saya ingin bertanya ya, tapi pertanyaannya pendek saja. Pertanyaannya adalah eh, bagaimana bagaimana filsafat pendidikan Islam memberikan solusi terhadap krisis moral yang terjadi di masyarakat kita sekarang. Jelas Pak Alimun, Bang Agi ya. Oke, Pak. Ya, Kasih. bagaimana filsafat pendidikan Islam memberikan solusi terhadap krisis moral yang terjadi di masyarakat kita zaman sekarang. Terima kasih. Oke. Ada lagi teman-teman, satu lagi kita tampung pertanyaannya kalau bisa ditampung. Atau apa kekasih Ustaz Alimun. Nah, Ini ada ya, enggak ya? Belum ya, ada nih. takut bertanya itu Pak Taufik. Dicubit. Belum ada. Ustaz Jamal, Ustaz Rocky. Ini gara- lagi nyiapin pertanyaan Ustaz, tapi biarlah dijawab sama Ustaz Alimun dulu apa yang udah ditanyain tadi supaya Oke. bulan nyampe. Ya. Insya Allah menanggapi nanti Ustaz, nambahkan. Boleh. Ada kita tadi terkumpul dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana ada pertanyaan dari Ana, bagaimana akhlak dan karakter berpikir di dalam pendidikan Islam. Yang kedua dari Ustaz Taufik Hidayat, yaitu bagaimana filsafat pendidikan Islam memberikan solusi terhadap merosotnya akhlak. Saja. Boleh Ustaz Alimun, silakan dijawab. Baik, terima kasih moderator. Saya akan coba menjawab pertanyaan yang ditimbulkan oleh para audiens atau peserta diskusi hari ini. Yang pertama, saya akan jawab dulu pertanyaan dari Bapak Muhammad Taufik. Bagaimana akhlak atau karakter dalam berpikir dalam pendidikan Islam? Kalau secara apanya Bapak Taufik, secara realnya, idealnya, sebagaimana di penutup makalah tadi, bahwasanya cara berpikir pendidikan Islam saat ini itu harus berlandaskan pada wahyu. Harus berlandaskan pada nilai. Bukan seperti yang saat ini. Mereka hanya berpatokan pada kognitif, pengetahuan. Sementara masalah afektif itu agak
cenderung terabaikan. Yang penting bagi orang hari ini nilainya berapa, angkanya, kognitifnya berapa. Dan itu tidak bisa kita pungkiri. Kebetulan kita juga ikut di lembaga pendidikan, dan itu sangat fenomenal kita temukan. Kamu dapat nilai berapa sih? Yang lucunya justru yang kognitifnya tinggi tapi akhlaknya nggak ada, gitu kan? Itu nggak bisa kita pungkiri juga. Jadi itu fenomena yang kita temukan hari ini. Kenapa itu bisa terjadi? Kalau kita lihat dalam pembahasan makalah ini, karena krisis nilai itu secara step by step, pelan tapi pasti itu terjadi. Hari ini kita lihat di media-media, nggak segan-segan seorang murid itu menghardik gurunya. Nggak segan-segan seorang murid itu tidak lagi menghargai gurunya. Dan orang tua siswa itu ikut-ikutan pula. Alasannya ada HAM, ada hak asasi manusia, ada PPA, perlindungan anak. Itu hal-hal yang notabene mengabaikan nilai. Saya masih ingat dulu ketika saya sekolah kecil di kampung sana, itu santun kita pada guru itu diwajibkan. Kita wajib santun sama guru. Kalau hari ini kita simalakama, nggak peduli sama siswa, kita dianggap nggak kompeten. Peduli sama siswa, sok aksi, ya itu pula kata anak-anak, sok aksi. Nah, jadi inilah permasalahannya. Jadi bagaimana akhlak itu berpikir dalam pendidikan Islam, ya sebaiknya kembali kita optimalkan lagi. Pendidikan itu tidak hanya kognitifnya saja, tapi harus afektifnya juga masuk. Tidak hanya pengetahuannya juga, akhlak dan karakternya juga harus kita perhatikan. Walaupun itu semacam buah simalakama, tapi beginilah realnya. Barangkali itulah jawaban yang bisa saya berikan kepada Bapak Taufik. Dan juga saya berharap kepada forum, karena bilang orang juga ya, duduk surang itu bersamping-samping, duduk bersama belapang-lapang. Mohon tambahannya dari teman-teman semua tentang permasalahan ini. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Masya Allah. Baik, ada pemikiran, jawabannya sudah bagus. Ada pemikiran lain dari teman-teman? Ada itu Taufik. Sepertinya Boleh, saya harus berbeda pemikiran dari Pak ini. Boleh. Pak Limon. Boleh. Sekaligus, ya terima kasih. Sekaligus ini salah satu menjadi sebab keambiguan kita dalam memahami filsafat ya. Yang pertama, sebenarnya kasus dalam teori filsafat, pemikiran itu tidak ada kategori akhlak atau tidak ada adab. Bebas saja berpikir seperti apa. Karena filsafat itu berkaitan dengan hukum. Apabila pikiran itu ditindaklanjuti, dipraktekkan, maka akan jatuh sanksi hukum, ya kan? Nah, pikiran itu tidak ada bahasa akhlak, bahasa tata krama pikiran tidak ada. Akhlak dan tata krama itu hanya berlaku untuk tingkah laku. Seperti itu yang pertama. Tetapi pendapat kalau tidak salah Ibnu Sina, beliau pernah memberikan statement 2 di dalam ilmu filsafat. Apabila kita berpemikiran buruk, itu salah satu itu adalah dosa terbesar bagi orang filsuf. Yang kedua, apabila kita punya hati yang busuk, itu adalah dosa terbesar bagi orang tasawuf, orang sufi. Nah,
dua pendapat ini kan berbeda nih, Ustaz Ruki. Realita kehidupannya, realita lapangan, memang betul pikiran itu tidak perlu akhlak. Pikiran itu tidak perlu ada. Pikiran itu tidak perlu apa namanya. Orang bebas saja berpikir. Nama juga di pikiran karena selagi dia di ranah pemikiran, orang bebas saja mau ngapain. Tetapi ketika pikiran itu diimplementasikan, dipraktekkan, maka dia akan menjadi sumber. Ada dua sumber, sumber kebaikan atau sumber keburukan, ya kan? Sumber keburukan bisa jadi dia terjerat dalam kasus hukum, bisa jadi dia melanggar kode etik dan norma-norma kehidupan. Tetapi selagi di atas pemikiran, bahasa akhlak dan bahasa adab itu nggak ada. Namanya juga pikiran kan, orang bebas saja memikirkan sesuatu apapun kan. Nah, pendapat kedua tadi seperti itu. Jadi anak sebenarnya bingung, berbeda tanggapan dari Pak Limun ya. Kalau berbicara wahyu ya itu tetap kita anggap saja itu adalah sebuah keyakinan dan wajib kita pikirkan, wajib kita amalkan, wajib kita imami. Itu berbicara wahyu. Tapi kan ada dua pendapat seperti ini nih. Nah, ini itu Anda juga sekaligus untuk memberikan apa? Keambiguan bersama teman-teman. Mungkin itu pandangan dari saya, Ustaz Taufik. Masya Allah. Nah, ini kan bagus nih. Ada dua sudut pandang yang berbeda gitu. Menanggapi Boleh, Ustaz? Iya, ini Ana mau panggil Ustaz tadi itu. Silakan, Ustaz. Dari sudut pandang yang berbeda ataupun sama, boleh. baik, menanggapi tadi pertanyaan ya dari moderator juga, bagaimana akhlak atau karakter dalam pikir dalam pendidikan Islam. Jadi sebenarnya kalau idealnya itu karakter berpikir itu ya secara holistik, dan Islam itu adalah agama yang sempurna, sehingga sebagai umat Islam tentu kita berpandangannya secara besar atau menyeluruh. Jadi jangan hanya kita berpangku kepada wahyu saja, karena wahyu tentu di zaman sekarang akan ada perubahan atau sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga wahyu yang dulunya berasal dari Rasulullah, tentu di zaman sekarang ada pengembangan-pengembangannya. Contoh misalnya pada hari dulu itu tidak ada kontemporer ya, tidak ada pengetahuan kedokteran dan segala macamnya. Kalau sekarang sudah banyak ilmu pengetahuan tentang kedokteran yang mungkin tidak masuk akal di zaman dahulu gitu. Jadi sebagai umat Islam yang ingin berkemajuan tentu berpikirnya secara holistik. Ya. Dan kita jangan hanya kepada wahyu saja berpatokan atau kepada agama saja gitu kan. Juga yang lainnya juga kita harus mengembangkan ya. Secara sosial bagaimana, dan secara ekonomi. Umat Islam itu sebenarnya harus kuat secara ekonomi gitu. Dan kita belajar sejarah tuh Abu Bakar, kemudian para sahabat Rasulullah, itu orang-orang yang hebat secara ekonomi, walaupun dia memilih jalan hidup sederhana ya. Kemudian secara politik pun juga ya. Jadi kita tidak alergi dengan bahasa atau dikatakan politik, karena Rasulullah juga seorang pemimpin, bahkan khalifah. Sahabat-sahabat yang lain juga memimpin negara yang begitu banyaknya. Sehingga apabila sudah mencakup pemikiran yang holistik, akan menjadi Islam itu sebagai soko guru atau rahmat sekalian alam gitu. Dan kembali kita kepada ideologi falsafat. Jadi kalau filsafat itu kita berbicara tadi dua pendapat ya, dari Al-Ghazali dan Miskawai. Kalau Al-Ghazali itu menitik beratkan kepada akidah ya, seperti yang dulu juga sudah ada pembahasan kita tentang itu, akidah, kemudian pembersihan jiwa, sehingga akan melahirkan sebuah imbasnya kepada akhlak atau karakter. Kalau Miskawai itu mereka menitik beratkan kepada pemikiran, karena
perilaku itu ada dua hal ya, baik dan buruk. Tetapi Miss Kawai dia banyak membaca filsafat Islamkan filsafat gitu. Sehingga secara ininya ada yang maha berkuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di Miss Kawai akhlak itu terbentuk karena sebuah pembiasaan, maka akan otomatis terbentuk gitu. Jadi itu tambahannya, dan menarik juga yang disampaikan oleh Pak Yan tentang pemikiran. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini ada satu lagi karena kita 2 pertanyaan cuman. Itu. Bolehlah Ustaz Jamal agak 3 menit. 3 menit lama Ustaz. Inti pertanyaannya tadi Ustaz tentang teori pemikiran Islam ya Ustaz ya. Bagaimana itu ulang lagi ya Ustaz, bagaimana akhlak dalam berpikir di pendidikan Islam. Oh ya. Kalau saya ya Ustaz ya, kalau dalam teori berpikir dalam sistem pendidikan Islam ini saya pribadi merujuk pada Imam Al-Ghazali, bahwasanya di dalam berpikir itu kita tidak hanya membuka ruang selebar-lebarnya untuk bebas berpikir, sehingga nanti berpikir itu tidak perlu akhlak dan lain sebagainya. Nah, kalau sudut pandang Ana di dalam berpikir itu menurut Imam Al-Ghazali ya, Ana merujuk ke sana harus disertai dengan wahyu dan qalbu. Nah, dua ini harus masuk di dalam pikiran kita supaya nanti di dalam pengembangan pikiran tersebut mendapatkan hasil yang begitu bermanfaat bagi banyak orang. Karena sesungguhnya akal tanpa wahyu, akal tanpa bersihnya hati itu nanti akan mendapatkan sebuah hasil yang jauh dari kebaikan, itu pasti nantinya. Dan lalu kemudian saya pernah mendengar sebuah cerita ya Ustaz ya, ketika seseorang ingin memberikan sesuatu untuk diedukasikan atau diberikan manfaat kepada banyak orang, ada seorang syekh, ketika diberikan dia pertanyaan, wahai syekh, bagaimana pendapatmu tentang ini dan itu. Lalu kemudian guru itu tidak langsung menjawab. Dia akan menjawab setelah dia mengulang-ulang hafalan Qur'annya, mengulang-ulang hadisnya, lalu kemudian dia renungi, dia tafakuri, baru dia memberikan jawaban. Nah, hasilnya perpaduan pikirannya berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dalam teori pendidikan seperti itu yang bagus sebagai kita peserta didik lah, atau penyampaian sebagai seorang tokoh dan lain sebagainya lah gitu. Jadi teori berpikir kita atau filsafat pemikiran kita terhadap pendidikan Islam itu berdasarkan akal, wahyu, dan bersihnya hati kita. Menurut saya seperti itu. Dan 3 ini tidak bisa dipisahkan. Seperti itu, Ustaz. Masya Allah. Oke, ternyata alhamdulillah ada 3 tanggapan. Ya, 3 tanggapan. Yang pertama adalah ya kalau berpikir sesuai dengan wahyu. Nah, dari kalau Ustaz Yoga juga berpikir itu enggak ada di ranah akhlak gitu. Kalau Ustadz Rocky itu berpikir holistik ataupun menyeluruh gitu, sesuai dengan zamannya. Setelah itu kalau Ustadz Jamal itu kesimpulannya adalah berpikir itu enggak bisa kita lepas, bebas saja, juga harus didasarkan oleh wahyu. Gitu. Sama lebih kuranglah seperti Ustadz Alimun gitu, supaya tidak melebar-lebar. Gitu. Oke, itu jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nanti kita dari beberapa sudut pandang ini, nanti kita minta kesimpulan dari Ustadz ataupun pembimbing kita, Ustadz Safrul. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ustadz Alimun, silakan Ustadz Alimun. Udah siap? Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya saya berterima kasih kepada penanggap yang tadi, seperti Pak Yoga dengan sekulernya atau liberalnya kan menjawab, kemudian Rofi dan Jamal dari sesi Islamnya.
Ya, pokoknya memang begitulah kita sampai akhir zaman. Ada yang berpikir liberal dan ada yang berpikir agamais gitu kan. Ini akan kita hadapi. Dan ini merupakan permasalahan pendidikan Islam juga ini, pendidikan akhlak juga. Ada orang yang tidak terima akhlak itu disangkut-sangkutkan dengan ayat. Siap, Pak Limon. Siap. Enak debat kita hari ini. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Nah, berikut kita pada pertanyaan dari Pak Taufik Hidayat. Pertanyaan beliau, bagaimana filsafat pendidikan Islam memberikan solusi terhadap krisis moral pada masyarakat kita? Sebagaimana yang kita sampaikan tadi juga, bahwasanya terjadinya krisis moral hari ini, penyebabnya diantaranya adalah kurangnya kita memperhatikan aspek nilai dari suatu pendidikan. Kita sering mengabaikan nilai. Dari kecil kita disekolahkan itu yang dicari angka. Angka. Apalagi tuntutan zaman hari ini. Angka yang diperhitungkan. Sementara tadi sudah kita sampaikan bahwasanya tidak otomatis orang yang kognitifnya itu wah akan berakhir dengan akhlak yang baik. Tidak semerta. Dan banyak juga kita temukan di lapangan, anak yang pintar itu justru nggak menghargai orang tuanya. Ini yang lebih fatal lagi. Dia jadi bos dari orang tuanya. Dia yang ngatur ayah ibunya. Nah pula itu kan sudah terjadi penyimpangan. Dan itu dari kecil. Dan biasanya kalau kita di Minang ada falsafah itu. Ketek teraja-raja, gadang terbau-bau, tua terubah tidur. Nah, ini penyakit alami. Ketika kecil sudah terbiasa dengan hanya berpatokan kepada angka-angka tanpa memperhatikan akhlak, maka akan terjadilah krisis moral yang kita rasakan hari ini. Perkembangan zaman itulah yang mengikis moral itu karena kita sudah kurang memperhatikannya. Dengan ham-ham tadi itulah salah satu senjata penghancurnya. Jadi apa solusinya? Kalau kita lihat dalam makalah saya itu ada tawaran solusi yang pertama mengintegrasikan nilai Islam dalam sistem pendidikan. Jadi kembali kita masukkan nilai-nilai Islam itu ke dunia pendidikan. Bagaimana dunia pendidikan itu berpikir, memberikan ilmunya, memberikan kognitif atau pengetahuan, tapi pengetahuan itu berdasarkan nilai-nilai Islam. Memang susah sih. Guru IPA itu disuruh cari ayat tentang IPA memang susah awalnya. Tapi ketika itu bisa ditembus, insya Allah akan jadi solusi. Kemudian revitalisasi peran guru sebagai tauladan. Itu solusi kedua. Jadi guru itu harus menjadi uswah. Bukan hanya sebagai pengajar yang datang pada jamnya, lalu sampaikan materi, lalu pulang. Tanpa ada memperbaiki akhlak anak-anak sedikit pun. Nah, jadi ini perlu juga kita revitalisasi kembali peran guru. Jangan guru itu hanya berharap materinya saja dari profesinya, lalu dia sampaikan materi pembelajaran tanpa melihat lagi nilai yang dihasilkan oleh materi pembelajaran yang dia berikan. Jadi revitalisasi peran guru itu penting. Kemudian penguatan pendidikan keluarga. Nah, penguatan pendidikan keluarga ini amat penting. Karena jika kita ingin merubah suatu masyarakat, ya setidaknya kita berawal dari keluarga. Saya waktu S1 dulu pernah membahas masalah peran penting keluarga ini. Banyak keluarga ini fondasi awal pendidikan. Pendidikan akhlak.
Jadi orang tua harus mampu membina akhlak anaknya, mencontohkan akhlak yang baik pada anaknya, meluruskan akhlak anaknya. Itu kewajiban orang tua. Tapi hari ini itu digeser. Kewajiban orang tua itu hanya ngasih uang jajan, ngasih makan, kasih HP, mau rusak-rusak lah gitu kan. Kan ada sekolah yang bertanggung jawab. Begitu gambarnya hari ini, oh Bapak Taufik. Nah, itu realita yang nggak bisa kita pungkiri hari ini. Itu yang ketiga, penguatan pendidikan keluarga. Kemudian penerapan metode Islam yang klasik. Nah, jadi rupanya metode Islam yang klasik itu sangat bagus. Apa bentuknya? Keteladanan, uswah, kemudian pembiasaan, kemudian nasihat, kemudian pembersihan jiwa. Ini metode-metode Islam yang klasik rupanya itu sangat mumpuni untuk diterapkan. Memang kita lihat begitu. Dulu kita waktu kecil-kecil dikasih keteladanan sama orang-orang kampung, sama orang tua kita. Lalu kita dibiasakan berbuat baik, ketika tidak benar kita ditegur. Cuman permasalahannya hari ini itulah ham lagi. Orang nggak boleh lagi meluruskan orang lain karena akan dipermasalahkan. Kemudian solusi yang kelima itu pemanfaatan teknologi yang bernilai Islam. Jadi teknologi yang bernilai Islam itu cukup mumpuni untuk mengurai krisis moral hari ini. Bagaimana dalam aplikasi-aplikasi digital itu dimasukkan aplikasi-aplikasi yang dibentengi oleh nilai-nilai Islam tersebut. Sehingga sarana digitalisasi itu tidak hanya sebatas tontonan-tontonan buang uang, buang waktu gitu kan. Lalu dapat sampel, dapat tiruan yang mengabaikan akhlak. Nah, jadi ini perlu. Cuman ini berat tantangannya. Sangat berat tantangannya digitalisasi ini. Kita lihat hari ini di media-media lah. Nah, itu tantangannya amat berat. Ketika dunia Islam mau masuk ke sana, berbagai serangan didapati. Kan mereka lebih dahulu mengeluarkan teknologi mereka yang nuansanya kita pemakai umat Islam. Nah, sehingga anak-anak itu menganggap itu hal yang biasa-biasa saja. Tanpa adanya arahan dari tua, dari orang kampung, dari sekolah dan masyarakat, nah itu akan jadi hal yang sangat luar biasa, dianggap biasa gitu. Padahal itu sebenarnya menurut Islam nggak benar. Nah, jadi inilah solusi-solusi yang kita tawarkan dalam menghadapi krisis moral yang terjadi di masyarakat pada hari ini. Dan barangkali karena kita beramai-ramai, mari kita berbagi pengalaman, berbagi ide, berbagi pendapat tentang hal ini. Dari saya sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, alhamdulillah pertanyaan kedua sudah dijawab. Ini waktu kita sudah jam pukul 9:04. Di mana Ustadz Sabtul, apakah kita minta pendapat dari kawan-kawan yang lain atau kami serahkan kepada Ustadz? Boleh lanjut ditambahkan, kan belum untuk pertanyaan kedua ya? Belum. Nah. Belum. Silakan ditambahkan. Boleh, silakan. Ini yang angkat tangan adalah Ustadz Rocky Muslim. Silakan, Ustadz Rocky Muslim Gerung. Baik, ini sebenarnya penjelasan dari Bapak Limun sudah komprehensif ya, sudah seluruh, cuman menambahkan, menguatkan saja tadi kata beliau. Yang pertama itu kembali kita kepada agama ya. Memang secara bahasa agama itu kan tidak kacau ya. Jadi artinya agama itu menuntun kita dari kekacauan ya. Jadi kalau bahasa Sanskertanya itu kan agama itu adalah artian
kembali kepada hal yang lurus atau hal yang baik gitu ya. Jadi agama itu sangat perlu sehingga tidak mengalami kekacauan apapun bentuknya gitu. Kemudian secara akidah, kita kembali kepada akidah yaitu ikatan hati. Jadi orang yang terikat hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka secara kepribadiannya yang pertama jika dia sudah mengenal akidah, dia akan mengalami perubahan yang besar gitu. Perubahan yang dahsyat pada dirinya gitu. Dan orang yang sudah mengalami perubahan yang dahsyat pada dirinya, dia akan konsisten gitu. Nah, mungkin bisa dengan bentuk bertaubat ya. Ketika dia bertaubat akan mengalami perubahan yang sangat jauh berbeda ya. Ya itu yang disebut dengan hijrah, berpindah ya dari jahiliyah kepada hal-hal yang baik. Kemudian setelah dia melakukan perubahan, dia akan konsisten di situ. Jika orang mengenal dengan akidahnya, dengan ikatan hatinya itu tepat pada Allah, dia akan selalu konsisten dengan perbuatan yang baik-baik. Nah, ketika dia sudah konsisten, itu butuh konsisten itu biasanya lama ya, 15 tahun bisa, atau bahkan seumur hidup. Dan itulah kunci dari kebahagiaannya. Setelah dia konsisten, dia akan bahagia ketika dia memakai agama itu. Juga dalam kita baca sejarah abad pertengahan, kalau kita lihat ya, Salahuddin Al-Ayyubi itu memakai filsafat dari Al-Ghazali. Nah, jadi ketika itu ada perang-perang yang pernah dialami oleh pasukan ya, sehingga mereka memikirkan kembali bagaimana bisa menang. Dia kembali kepada jihadun nafs. Mereka pernah berkata, kita sudah melewati perang yang sangat besar pada hari ini gitu. Tetapi ada perang yang lebih dahsyat dari ini. Lalu salah satu pasukan bertanya, apa itu? Yaitu jihad melawan hawa nafsu gitu. Lalu mereka merenovasi mental kembali ketika dia kalah ada dalam suatu peperangan yang kalah itu dia renovasi mentalnya kembali sehingga setelah dia kembali kepada pembersihan jiwa setelah itu dia kembali menang gitu. Nah, dan dalam berperang pun juga ada akhlak. Jadi tidak di hari biasa aja ada akhlak ya. Jadi akhlak itu terpakai di semua lini kehidupan. Itu tambahannya kembalikan pada moderator. Oke, alhamdulillah ada satu yang menambahkan jawaban dari Ustaz Alimun, Ustaz Rocky. Terima kasih. Kita kembalikan kepada penanya, bagaimana tanggapannya tentang jawaban-jawaban daripada pemakalah tadi dan penambah tadi. Terima Ustaz kasih Taufik. moderator dan ustaz yang lain yang telah menjawab dengan sempurna ya. Kenapa saya menanyakan ini tadi? Karena di sini ada kasus sebenarnya. Itu di lapas ya, di Alam Panda ini ada satu lapas ya. Maka saya tanyakan begitu, karena yang terjerat ke lapas ini adalah orang-orang ini yang moralnya kena, bukan terjerat ke lapas. Jadi pertanyaannya adalah, kemarin-kemarin itu di lapas ini ada perbaikan moral orang yang telah terjerat di lapas. Maksudnya ada pengajian mingguan, ada mendengarkan pengajian itu rutin itu ya. Tapi 2 bulan terakhir itu sudah tidak maksimal lagi, artinya sudah dikurang-kurangi jauh tuh pengajian-pengajian. Kenapa? Karena kepala lapasnya berganti ke orang Kristen. Jadi makanya yang kita harapkan adalah dengan adanya pengajian-pengajian kayak itu, moral pasti akan tinggi lagi, akan berubah lagi dengan adanya orang-orang dalam lapas itu. Kenapa? Karena kita ketahui, kita mendengar semuanya bahwasanya ada dulu namanya Ustadz LHI ya, Lutfi Hasan Ishak, mungkin kita kenal. Beliau difitnah dan masuk penjara ya, karena difitnah korupsi sapi ya waktu itu. Apa yang beliau lakukan di penjara bertahun-tahun? Beliau mengadakan pengajian-pengajian dengan teman-teman sekamar beliau, halakoh-halakoh. Kenapa yang terjadi? Semua yang tidak sholat, yang bertatu-bertatu yang sekamar dengan beliau itu bertahun-tahun hafiz Quran. Coba bayangkan hafiz Quran. Dan beliau juga bersyukur dalam penjara itu bahwasanya beliau fokus dalam menghafal. Jadi hafalan beliau bertambah ya, murajaah beliau bertambah dalam
dalam lapas tersebut. Jadi itu yang kita harapkan. Makanya saya bertanya tadi karena di lapas ini sudah bertukar pula kepalanya di orang Kristen. Dia cara-cara pengajian dan perbaikan moral itu pasti akan berkurang. Gimana kali itu kalau ada dari teman-teman yang lain menambahkan silakan. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya, itulah hasil dan ternyata Ustaz Taufik Hidayat sudah puas. Nah, kalau menurut Ana sih pengalaman Ana di Pekanbaru gini. Kalau masalah lapas itu pertama peran aktif dari organisasi keagamaan terutama mengajukan kepada Kemenak untuk menyalurkan setiap harinya yaitu penyuluh-penyuluh agama. Nah, dan di Pekanbaru itu sudah setiap hari penyuluh agama datang. Terus untuk di lapas anak juga kita minta kepada ini kami dari organisasi keagamaan ya, organisasi dakwah, Sunan Dakwah namanya juga minta kemarin itu adanya sekolah paket untuk anak-anak yang berada di lapas. Nah, itu sebenarnya kalau kita mungkin ini bisa diajukan oleh organisasi-organisasi keagamaan, terutama yang Islam. Soalnya kami di Pekanbaru juga baru berganti, baru 2 bulan ini yang kepalanya orang Kristen untuk lapas anak. Nah, kalau yang lapas wanita, lapas kelas 1, lapas narkotika itu alhamdulillah masih Islam. Dan ini masih ya alhamdulillah sudah masih dibina oleh organisasi keislaman dan Kemenak, Kementerian Agama untuk menyalurkan penyuluh-penyuluhnya gitu untuk setiap harinya dan membuat materi silabus kepada yang berada bukan narapidana ibaratnya apa bahasanya itu ya pokoknya orang yang di situ lah gitu. Jadi yang perlu dakwah di situ itu yang berdasarkan pengalaman kami sih. Itu sih, itu Ustaz Taufik. Oke, itu tambahan saja. Kita lanjut saja ke Ustaz Safrul Nalos. Nah, tentang diskusi 2 pertanyaan. Yang pertama pertanyaannya adalah bagaimana akhlak berpikir di dalam pendidikan Islam. Yang kedua, bagaimana solusi turunnya akhlak dari filsafat pendidikan Islam. Ustaz. Kami persilakan kepada Ustaz Safrul Nalus. Tafadhal masykurah. Yang pertama kita beri apresiasi ya kepada pemakalah Pak Ali Munfajri, kemudian moderator dan kepada semua peserta diskusi yang berperan aktif dalam diskusi ini. Sebelum kita lanjutkan, nah ini dicek juga tentang kehadiran ini dari beberapa belum kelihatan ya. Nah, yang pertama Desra Afriza. Hadir, Pak. Oke. Pak Izatul. Pak Izatul Mujahidah. Hadir, Pak. Oh ya. Mana yang Pak Izatul? Nggak bisa kameranya bagaimana? Bagaimana? Iya, Pak. Oh, tinggal Bu Faiza di mana ini? Di Lubuk Lintah, Pak. Oh, di Padang nih. Iya, Pak. Oke. Fitri Handayani. Hadir, Pak. Oh ya, Fitri Handayani. Oh, Muhammad Aulia Afdal, Pak Afdal. Rasanya Pak Afdal biasanya muncul di kamera nih, sekarang kelihatan. Mana Pak Afdal? Hadir Pak. Oh iya, ya biasanya. Mau nyimak hari ini Pak. Hah? Mau nyimak aja hari ini. Oh gitu, biasanya kan sulit. Oke. Nur Hidayah.
Nur Hidayah, oh iya, setiap mendampingi Pak Alimun ya. Oke, maaf begitu ya. Tadi ya sudah ada kena. Bu, Jamal Bu udah terpanggil, Rasida, Pak. Rasida, Pak Jamal, Pak Jamal udah, Jamal udah Bu Rasida mana Bu Rasida? Ada sini Pak, tadi lupa buka mic, lupa buka Oh mikrofon. ya, sedang ngajar juga nih Bu? Atau ada kegiatan Oh, lain? ada apa namanya itu ya Pak? Ya, ada kegiatan ini. Jadi saya memang tetap aktif kuliah, kegiatan Oh di ya, sana. iya iya. Ya, Luar biasa ya, gimana? dua kegiatan yang bisa dilakukan. Iya, Ya, Bu dua Sifa, kegiatan memang. Bu Sifa ada Bu Sifa? Eh, Sifa, Bu Sifa ada? Pak, hadir. Oh, enggak ada Bu Sifa. Pak Taufik ada ya. Fitri Wulandari? Hadir, Pak. Oh ya, Bu Fitri Wulandari. Oke. Minggu kemarin ada Fitri? Enggak ya rasanya ya? Hadir, Pak. Tapi Oh, kayaknya pas absen lagi terlempar di Zoom, Pak. oh ya gitu dalam Habis itu catatan enggak hadir gitu ya. Oh, berarti ada ya? ada, Pak, di rekaman Zoom-nya ada tuh, Pak. Oh, ya oke oke. Terima kasih, Pak. Oh ya. Baik, materi kita hari ini kan terkait dengan hakikat pendidikan akhlak dan karakter gitu ya. Mohon izin share admin. Ya, kalau bicara kita tentang hakikat, tentu kita berbicara tentang makna dari akhlak dan karakter itu sendiri. Sebentar ya. Ya, sebetulnya pendidikan akhlak itu kan inti dari pendidikan Islam. Ya, bahwa pendidikan Islam itu ya tujuannya adalah membentuk manusia yang beradab atau menjadi manusia yang insan kamil. Ya. Jadi ada dua istilah sebetulnya, ada karakter dan ada pendidikan akhlak. Ya, kalau dalam Islam yang kita kenal bahwa Nabi Muhammad SAW itu kan diutus untuk memperbaiki akhlak. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Dan juga karena akhlak inilah Rasulullah SAW dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin azim ya. Sesungguhnya engkau ya Muhammad berada pada akhlak yang agung. Sementara pendidikan karakter ini kan pelopornya yaitu Thomas Licona ya, berasal dari Amerika Serikat ya, dari State University of New York ya, yaitu pada tahun 1900. Dia mempopulerkan terkait dengan karakter. Nah itu ya. Jadi kalau dalam Islam yang kita kenal adalah dengan pendidikan akhlak. Sementara Thomas Licona sebagai pencetus ya tentang karakter. Lalu di Indonesia itu disambut baik dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017, kemudian adanya Permen Dikbud Nomor 20 tahun 2018 terkait dengan pendidikan karakter yang kita kenal dengan PPK, penguatan pendidikan karakter. Kalau akhlak itu biasanya jauh lebih luas ya jika dibandingkan dengan karakter. Kalau akhlak itu kan sifat yang tertanam ya yang melahirkan perbuatan spontan. Berarti
lahirnya dalam makalah juga disampaikan tadi menurut Imam Al-Ghazali, yaitu sifat yang tertanam dalam jiwa yang darinya muncul beberapa perbuatan secara spontan. Ya, ya. Misalkan ketika seseorang tersandung batu misalkan. Nah, sedang berjalan dia tersandung batu gitu. Biasanya kan lahirlah ucapan-ucapan yang spontan. Biasanya apa yang diucapkan itu? Nah, apa yang biasanya kalau kita tersandung batu misalkan? Nah, bagaimana tuh Afdal? Apa biasanya tuh? Astagfirullah, la ilaha illallah. Berarti dia secara spontan tanpa memikirkan, dia refleks aja lahir ya. Ya. Tapi ada orang yang tersandung batu bukan istighfar dia. Iya. Malah mengucapkan kata-kata yang tidak baik ya, lahir dari ucapannya. Nah, berhitung Ketompe tidak dari biasanya, satu Pak. mulainya. Bisa jadi dari 4 dia. Ya. Atau menyalahkan yang lain begitu ya. Ya sumbernya itu dari nilai-nilai ilahi. Sementara karakter juga watak yang menunjukkan kepribadian moral. Nah, ini Thomas Likona ini menjelaskan sebetulnya apa yang disampaikan, ditanyakan tadi oleh siapa tadi, Pak Topik tadi ya. Nah, ya dia menekankan kalau Thomas Likona ini yang pertama juga berawal dari pengetahuan moral katanya. Jadi aspek karakter itu katanya berawal dari pengetahuan moral. Nah, pengetahuan moral itu maknanya apa yang benar dan mana yang salah gitu ya. Berarti sebetulnya ya akhlak dalam berpikir ya, walaupun akhlak itu adalah sikap atau tindakan, tapi pemikiran itu terkait dengan mana yang benar, mana yang tidak benar, ya tentu juga berdasarkan pemikiran sebetulnya. Karena filsafat itu berpikirnya ya mencari kebenaran. Nah, maka kebenaran yang hakiki itu adalah kebenaran yang bersumber dari Allah, al-haqqu min rabbik kan. Kebenaran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hanya kebenaran didasarkan hanya pemikiran, tidak dituntun oleh wahyu, nah, maka kebenaran itu ya sesuai saja dengan keinginan hawa nafsunya. Ya. Nah, kalau kebenaran bersesuai dengan hawa nafsu ya dia akan berbeda-beda. Oleh karena itu tadi mesti pemikiran itu dituntun oleh wahyu. Nah, kalau filsafat kebenarannya ya secara umum tidak filsafat Islam maknanya itu tidak dituntun oleh wahyu. Itu hanya kebenaran yang bersumber dari akal. Sementara filsafat pendidikan Islam yaitu kebenarannya yang membedakan dasarnya Al-Quran itu. Dan yang kedua katanya adalah ada unsur perasaan moral katanya. Ini emosi, motivasi, dan keinginan untuk bisa melakukan hal-hal yang baik. Nah, kemudian yang ketiga adalah tindakan. Nah, itulah baru terlihat dari tindakan, disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. Jadi dalam Islam bahwa karakter itu tidak bebas dari nilai. Nah, jadi kita hendaknya mengintegrasikan. Teosentris itu maknanya adalah pemikiran yang disandarkan kepada wahyu, bukan pemikiran yang hanya lepas dari tuntunan wahyu. Berarti secara Islam kita bawa bahwa karakter itu juga dituntun oleh nilai-nilai wahyu, walaupun yang menggalakkan pertama karakter itu adalah Thomas Likona dari Amerika Serikat. Ya, kalau kita sebagai umat Islam tentu lebih pendekatannya adalah akhlak begitu ya. Nah, apa persoalannya sekarang itu yang terjadi? Nah, masalah yang terjadi itu adalah terkait dengan krisis keteladanan. Nah, hari ini memang yang kita rasakan adalah masalahnya adalah krisis keteladanan.
Nah, apakah sebagai guru, sebagai orang tua, kemudian juga tengah-tengah masyarakat. Ya, coba kita misalkan kalau sebagai seorang guru, misalnya menyatakan bahwa kita mesti disiplin misalkan. Atau ketika guru mengajarkan bahwa makannya, minumnya harus dengan tangan kanan gitu ya. Atau mesti duduk gitu ya. Tapi kenyataannya yang dicontohkan oleh guru ada enggak kasus bahwa gurunya ada minum sambil berdiri, kemudian juga makan juga dengan tangan kiri? Nah, itu adalah krisis keteladanan. Nah, itu yang sekarang. Juga pemimpin seringkali tidak konsisten antara ucapan dan perilaku. Nah, padahal sebetulnya keteladanan itu adalah metode yang utama dalam pendidikan Islam sebetulnya. Nah, sebagai pemimpin misalkan dia mengutarakan keadilan, tapi kenyataannya dia tidak menerapkan dan melakukan keadilan. Nah, sehingga kurangnya kepercayaan. Nah, di tengah-tengah masyarakat juga orang tua kita di sekolah mengajarkan bagaimana peserta didik kita harus menutup aurat misalkan. Tapi sampai di rumah tidak melihat orang mencontohkan orang tuanya menutup aurat, misalkan mau pergi ke lapau dan sebagainya. Kemudian ketika kita menyatakan bahwa marilah sholat berjamaah, tapi ternyata orang tuanya tidak melaksanakan, tidak mencontohkan keteladanan. Inilah salah sekarang krisis keteladanan yang terjadi. Yang kedua, pendidikan itu kan terlalu kognitif. Orientasinya sebagaimana yang disampaikan oleh pemakala tadi, orientasi pendidikan kita akui ya orientasinya adalah kognitif. Hanya mengasah kecerdasan kognitif. Seharusnya kan pendidikan itu kan ketiga aspek itu mesti dikembangkan. Ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Hendaknya ketiga ranah ini dalam pendidikan mesti dikembangkan. Nah, kalau hanya mengembangkan kognitif, maka yang terjadi kasus-kasus hari inilah yang kita saksikan dan kita dengar terkait dengan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Ya. Dan yang ketiga, permasalahan dalam pendidikan akhlak dan karakter pada saat ini adalah pengaruh lingkungan sosial dan teknologi. Ya, ini tidak bisa kita hindari bahwa kemajuan pengetahuan dan teknologi itu akan mempengaruhi perilaku atau karakter atau akhlak seseorang, gitu kan. Dengan teknologi. Contoh lah, biasanya dengan teknologi ini kan kita lebih mudah berkomunikasi. Tapi kadang-kadang terlalaikan orang yang bisa kita langsung berkomunikasi. Cobalah kita lihat kadang-kadang ketika duduk bersama, orang kan sibuk dengan apa? Bersilaturahmi dia dengan temannya yang jauh, senyum-senyum ketika membaca gadgetnya, handphonenya. Tapi sementara orang yang ada di sampingnya, bagaimana biasanya pengalamannya itu Bu Sifa? Orang yang ada di sampingnya kadang-kadang dicuekin. Dicuekin aja, padahal sementara dengan yang lain, dengan yang jauh Dia erat silaturahimnya. sementara orang yang ada di lingkungan itu sendiri ini pengaruh juga pengetahuan dan teknologi. Ada orang kita hari ini kita rasakan juga secara sosial ini sunyi dalam keramaian. Kita kan sunyi dalam keramaian. Ya Bu Rosida, kita sunyi dalam keramaian kadang-kadang kan.
Benar, benar Ustaz, benar. Ya, kita ramai tapi Sibuk, sunyi ya. ya, sibuk dengan dunia Ah, sendiri-sendiri. sibuk dengan dunia sendiri. Ini kan bahagian dari krisis, ya krisis atau permasalahan akhlak atau juga karakter ya, kayak dengan saling menghargai dengan sesama gitu ya. Juga di dalam rumah tangga mungkin juga tidak mencontohkan anak, ya menantu, cucu, misal bagi yang pun sudah punya cucu gitu ya. Nah, dia sibuk juga dengan gadgetnya masing-masing. Ya, pengaruh lingkungan. Bahkan di lingkungan sendiri sekarang dengan kemajuan teknologi, coba lihat kenyataan yang ada sekarang, hidup bertetangga sajalah dulu. Bagaimana pagar rumah orang sekarang nih, Bu? Antara tetangga. Jarang ada komunikasi lagi, Ustaz. Gitu Jarang. ya. Karena ya Saya kesibukan merasa tadi. sendiri Nah, itu kan seperti itu. lingkungan kan. Kita sudah ya satu komplek gitu kan. Tapi kadang-kadang komunikasinya sangat jarang sekali. Ya, padahal dalam Islam man kana yu'minu billah wa yaumil akhir Paliprim jaroh. fal yukrim jarahu begitu ya bisa jadi. Ya dengan bagaimana saling menghormati dengan tetangga. Kemudian krisis ya permasalahan itu adalah lemahnya peran keluarga. Ya sekarang kan lemahnya program keluarga kita akui memang ya mungkin belajar pada diri kita masing-masing yang sudah punya keluarga. Nah, bagaimana kondisi kita melayani anak-anak belajar, mendampingi anak-anak kita belajar, ya, kemudian penguatan-penguatan nilai-nilai keagamaan itu, nah, gitu. Kemudian minimnya spiritualitas, artinya tidak begitu mengaitkan dengan nilai-nilai spiritual, nilai-nilai religius, ya, atau nilai-nilai agama. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya adalah tentu meneguhkan atau menguatkan tujuan pendidikan akhlak itu sendiri. Bagaimana menanamkan nilai-nilai pendidikan akhlak itu, yaitu dengan mengintegrasikan nilai-nilai ilahiyah atau nilai-nilai ketauhidan ya pada diri manusia itu sendiri. Dan yang kedua, bagaimana kita menguatkan ya keteladanan, apalagi kita sebagai seorang pendidik, ya, seorang guru, maka mesti keteladanan kita ya kita tingkatkan dan kita kuatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, meneguhkan tujuan pendidikan Islam itu bagaimana filsafat pendidikan? Ya, yang pertama tentu menanamkan tauhid ya. Bagaimana menanamkan pendidikan tauhid itu sendiri. Nah, kalau sekarang kajian, kalau misalkan di majelis-majelis ilmu, kan kadang-kadang tidak begitu banyak menanamkan nilai-nilai tauhid. Yang lebih banyak itu kan persoalan ibadah, persoalan-persoalan ibadah yang banyak dikaji hari ini. Kemudian, ya bagaimana hendaknya kita mengintegrasikan pendidikan ya budaya, kemudian pendidikan Al-Quran di dalam semua proses pembelajaran. Ya, kita kenal dengan integrasi iman, ilmu, dan amal. Jadi dia tidak terpisah. Kalau integrasi itu kan menyatu dia. Kalau hari ini kan dia kadang-kadang terpisah. Ya. Kalau integrasi itu bagaikan gula, ada teh, lalu ada air. Kita satukan dia. Kan akhirnya dia menyatu kan? Rasanya bagaimana? Afdal. Ya, integrasi itu bagaikan seperti itulah. Jadi kita menyatukan, ada gula, ada teh, ada air gitu kan. Kita integrasikan kita satu. Dia tidak terpisah tapi terpadu dia. Nah, bagaimana sekarang upaya kita mengintegrasikan antara iman, ilmu, dan amal dalam sebuah proses pembelajaran? Atau bisa juga dalam ekonomi, bisa juga dalam politik, ya tidak memisahkan, tidak sekuler dia. Hari ini kenapa terjadinya itu karena memang memisahkan, dia tidak terintegrasi. Yang ahli politik ya politik, yang ahli ekonomi ekonomi. Seharusnya bagaimana mengintegrasikan antara iman, ilmu, dan amal itu sendiri. Ini bagaimana upaya kita sebagai guru ini.
Kalau guru agama sudah, insya Allah sudah bisa dipastikan bisa mengintegrasikan. Tapi persoalannya kita kan bukan sendiri, tapi ada guru mata pelajaran lain bagi sebagai seorang guru. Nah, maka temuannya adalah memang kurangnya sumber daya manusia, gitu ya. Kurangnya sumber daya manusia. Hasil disertasinya adalah integrasi pendidikan Al-Quran dan budaya ala Minangkabau dalam mata pelajaran gitu, PAI. Ya. Nah, ternyata dari hasil temuan itu tidak semua guru mampu mengintegrasikan nilai-nilai Al-Quran dan budaya ke dalam mata pelajaran dan pendidikan agama Islam. Jadi dari hasil temuan itu kendalanya. Nah, oleh karena itu tentu pihak sekolah, kalau kita pengelola pesantren, ada yang pengelola pesantren kan di sini. Nah, ada ya. Abdal juga pengelola pesantren, Abdal. Iya, Pak. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan ini bisa diintegrasikan. Jadi Amin. bagaimana kita melakukan ya workshop, kemudian ya pelatihan-pelatihan yang lain, bagaimana mengintegrasikan pendidikan Al-Quran, budaya juga ke dalam semua mata pelajaran. Sehingga peserta didik kita itu ya tidak sekuler pada akhirnya ya, atau dia juga tidak ketinggalan dari segi agama dan juga ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalkan ketika belajar mereka biologi atau IPA misalkan, bagaimana mengintegrasikannya itu? Ya, bagaimana proses penciptaan manusia setidaknya dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran, bagaimana proses kejadian manusia itu. Nah, maka bagi pengelola pendidikan, ya itu sangat peluang besar untuk bisa mengintegrasikan itu ya, nilai-nilai iman, ilmu, dan amal itu ke dalam semua mata pelajaran. Ya, revitalisasi keluarga, bagaimana pembekalan ya, pendidikan keluarga. Apa istilahnya itu, Afdal? Ada pembekalan sebelum berkeluarga, gitu ya. Training. Apa tuh, Fitri Wulandari? Belum nikah itu, Pak. Belum nikah lagi ya. Bagaimana pembekalan? Belum lagi, Fitri? Sedang. Ya, sedang proses ya. Yes. Bagaimana Sidang Rocky? Apa pembekalan. nama istilahnya Rocky? Parenting keluarga, apa namanya itu? Pranikah, Pak. Oh iya. Nah, bagaimana Pendidikan itu pranikah. dilakukan? Iya. Pranikah. Kemudian bagaimana budaya sekolah yang beradab? Ya, bagaimana kita budaya sekolah yang beradab? Walaupun dalam kurikulum tidak tercantum, namanya hidden kurikulum ya. Mungkin di kurikulum juga pelajari. Jadi dia tidak tertulis, tetapi ada itu dilaksanakan hidden kurikulum. Nah, apa contohnya itu? Yang tidak tertulis tapi dilakukan dengan budaya sekolah. Nah, ketika peserta didik datang, misalkan, ya dia ada senyum, salam, salam, senyum, sapa gitu ya. Kemudian dengan mengucapkan salam. Tapi kalau di SD yang bisa dan di SD IT ya. Tapi kalau sudah tingkat SMP, tingkat SMA, ada gurunya yang juga menunggu kedatangan peserta didiknya itu di gerbang. Iya benar, Pak. Iya benar, kami seperti itu, Pak. Di gerbang kalau ya Iya, SD itu iya, di Bu, Bu gerbang. Rusida. SD atau Kami SMP? dari TK sampai SMA seperti itu budayanya, Pak. Nah, Ya jadi itu setiap namanya hari itu guru ada budaya piket sekolah yang menyambut kedatangan. mengintegrasikan. Itu namanya hidden kurikulum. Dia tidak ada dalam kurikulum, tapi itu dilakukan. Bagaimana budaya itu tetap di setiap lembaga pendidikan ya. Dia bersalaman ketika dia datang. Lalu kita tanya apakah dia sholat, bagaimana cukupkah sholatnya, walaupun hanya sambil dia lewat begitu saja. Sehat, bagaimana sudah sarapan. Itu sangat luar biasa pengaruhnya itu. Terkait dengan nilai-nilai moral dan akhlak tadi. Kemudian penguatan spiritual. Ya, pendidikan akhlak adalah proses pensucian jiwa atau tazkiyah. Ya, diperlukan pendekatan filosofis dan kolaboratif. Artinya bahwa kita tidak bisa sendiri dalam ya untuk memberikan pendidikan akhlak ini.
Nah, barangkali itu yang bisa ditambahkan ya terkait dengan diskusi kita hari ini. Ya. Nah, seperti kemarin sebelum dilanjutkan juga sudah ada pembagian siapa-siapa yang memang ya tulisannya dimuat di jurnal bentuk artikel dan yang tugas akhirnya itu yang Bikin ya buku, buku gitu buku dari makalah. dari makalah yang sudah kita diskusikan. Dan nanti ada tim editornya juga terkait dengan itu. Sudah disepakati ya. Eh, Artikelnya itu untuk artikel itu berapa orang, Pak? Ya boleh 3. Oh, 3. Ya satu tulisan itu kan boleh 3. Oh, itu. Yang artikel itu Bu Fitri Wulandari, Bu Faizatul Mujahidah. Ya sudah disepakati ya. Belum selesai disepakati, Pak. Cuma Ya itu nanti rekomendasi tadi, Pak. disepakatilah dulu bagaimana itu supaya nanti tidak memberatkan juga, tapi juga karena ya keinginan bisa dilakukan. Baik, barangkali demikian. Jika ada yang mesti didiskusikan. Tanya Pak mengenai tugas Pak. Pak, iya. Mengenai bentuk buku itu berarti semua makalah kita kumpulkan, jadi kita gabung jadi Iya. buku gitu. Iya, ya, dijadikan satu buku. Dia berarti kita semuanya 17 ya, berarti 17 bab dia ya. Oh gitu Pak. 16 Pak, kelompok 1 ke kedua Pak. 16. Oh ya 16, berarti Iya. 16 ya, berarti 16 bab gitu ya. Jadi pengirimannya Pak, kalau yang jauh ini. Oh ya, dia nanti dicetak buku itu pakai ISBN-nya. Jadi tugasnya itu pakai ISBN bukunya. Diurus. Itu disepakati bersama ya. Pak, maaf bertanya Pak tentang buku itu. Bisa gini di pikiran saya, makalah ini kan dikumpul, kita boleh ke percetakan di bawah ini atau bagaimana Pak? Gitu. Iya tergantung lah. Yang penting ya ingin bagus Iyalah. atau settingannya Iya. ya boleh Bu. Ya memang Iya. ISBN Saya itu kan kemarin seperti itu nanti. sudah saya tanya itu Pak, jadi saya ingin yang jelasnya berarti itu kita bawa ke percetakan, berarti hasilnya itu udah jadi buku begitu ya Pak. Berarti Iya, selesai dulu iya. sampai 16-nya Pak. Iya. Iya. Oh gitu. Karena Seharusnya beberapa sebetulnya sudah bisa juga di WA-kan atau dikumpulkan bagi yang belum tampil ya. Kan mungkin sudah selesai juga makalahnya. Nanti kita iya. direvisi. Direvisi, ada tim revisinya. Itulah tugas tadi, tugas kita untuk merevisinya. Tanya Pak mengenai tugas. Mengenai tim revisi ini bukan pemakalah masing-masing ya Pak. Iya, nanti itu dikumpulkan dulu, nanti halamannya mesti diurutkan. Adalah tim, ada berapa orang lah yang bersedia ya menyediakan waktu untuk menyatukan dan merevisi kembali. Di samping pemakalah yang juga merevisi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Barangkali seperti itu. Kalau lebih hematnya ya pemakalah masing-masing aja kan, jadi lebih tidak banyak apanya Pak gitu. Iya. Kita tinggal merangkumnya lah gitu. Oh iya Pak, berarti masing-masing judul makalah ini itulah yang jadi kepala bab masing-masing kan Pak ya? Iya, ya. Jadi setiap makalah itulah tadi judul babnya. Bab 1 terkait dengan apa pembahasan kita tentang sesuai akidah RPS filsafat Pak. gitu ya. Iya. Oh berarti berbab jadinya makalahnya ya Pak? Bab Iya. 1, bab 2, bab 3 ya. Sampai nanti Ya seperti itu. uh, Nanti tentu halamannya berurutan. Kalau sekarang dari makalah kan belum berurutan kan? Dan Iya. itulah tugas reviewer untuk itu. Yang juga editornya nanti. Nah, ini Oke. Pak satu lagi Pak Bursida, tentang jurnal ini Pak, berarti jurnal itu pemilihan judulnya pribadi sendiri atau gimana Pak? Iya. Iya terkait dengan mata kuliah tugas kita ini juga Bu. Tapi harus dilengkapi dengan data kualitatif.
Harus ada data kualitatifnya di lapangan, tidak hanya teoritis. Nah, misalkan persoalan karakter, misalkan bisa jadi sekolah tertentu, tadi sekolah tempat Ibu Rosida kan, karena Iya. salah satu pembentukan karakternya kan sudah bagus tadi tuh. Ah, bagaimana Iya. itu dari kaitkan dengan pembahasan yang ada di diskusi kita ini. Itu Oh maksudnya. iya. Ya gitu. Oh. Jadi harus ada data di lapangan. Bagaimana upaya-upaya sekolah dalam menanamkan pendidikan akhlak dan karakter misalkan. Oh iya iya. Begitu ya. Oh, iya, iya. Tanya lagi Pak mengenai tugas Pak. Ini antara jurnal dan buku kan salah satu ya. Ya. Salah satu atau kedua-duanya yang dikerjakan ini? Ya, kalau Jurnal dan makalahnya itu tetap disatukan ya menjadi buku, tapi yang dengan jurnal ya sendiri. Yang makalahnya tentu tetap dijadikan buku. Oh iya iya. Iya, kalau enggak tentu terputus dia pembahasan kita. Iya. Ya berarti keduanya tetap dilakukan, cuman untuk yang artikel kita diwakili oleh 3 orang aja gitu Pak. Iya, 3 orang misalkan. Gitu. Terus nama-nama yang menulis artikel itu nanti eh bentuk pribadi atau per kelompok Pak? Ya, kalau sarannya sebaiknya pribadi. Karena itu Pribadi juga Pak. akan pribadi 3 orang itu misalkan, dan jurnalnya template-nya sesuai dengan kemana jurnal yang kita masukkannya. Jadi itu belum bisa ditentukan mana jurnal yang kita masukkan. Itu juga bermanfaat juga nanti itu. Tiga Oh iya. orang itu kalau bisa pribadi dia masukkan. Oh iya iya. Berarti sekarang kita nunjuk orangnya aja loh ya Pak ya. Iya, sepakati lah gitu lah, sepakati ya. Kalau langsung Disepakati segini siapa ya. disepakati Pak. Oke ya, disilakan ya. Nanti minggu depan sudah ada laporannya ya. Iya Pak. Oke. Baik, masih ada lagi? Pas kayaknya Pak. Pas ya. Lalu terkait dengan makalah ya, dalam pendahuluan memang seperti apa yang disarankan tadi, kan kita tidak memakai ada abstrak, ada latar belakang di situ, tapi konten isinya tetap itu ada gitu ya, pendahuluan itu. Jadi kita tidak pakai rumusan dan bertanggung jawab salah, nah, gitu ya. Diperbaiki aja tadi Pak Limun tadi itu, ada saran Oh iya dari. Pak. Oke, oke. Boleh lihat nah Pak yang ketentuan makalah yang kemarin tuh Pak. Nah, oke. Ada ditayangkan Bapak sudah ada kemarin. Nah. Ada Ya, kemarin ditayangkan, tapi ya, itu diulang lagi mau di ulang screenshot lagi Pak. gitu ya. Ya. Nah, ini contoh, tunggu sebentar ya. Kemarin lupa screenshotnya Pak. Oh ya gitu, tunggu sebentar. Atau kalau yang kemarin itu nanti kita kirim di grup lagi kan enggak beda ya Pak. Ya gini, udah kelihatan ini belum ya? Belum Yang ini Pak. ada. Masih judul ini tadi. Masih presentasi yang tadi Pak. Oh ya, tunggu sebentar ya, karena cek pengaliannya ya, tunggu sebentar. Oh bukan, tunggu sebentar. Atau Pak maaf ya.
boleh nggak dikirim satu makalah yang seperti yang Ah, Bapak ya, oke oke sebutkan? dikirim aja di grup ya satu makalah. Oke Ah, supaya bisa. iya Pak Oke oke itu. satu ke makalah yang luring ya, yang Iya. tatapa ya langsung. Oke oke dikirim nanti. Baik oke Iya, oke iya. gitu aja lah ya. Nah, Ya, supaya bisa dilihat langsung gitu. Oke. begitu Pak. Jadi insya Allah nanti setelah ini dikirim. Oke Baik Pak, barangkali itu terima kasih. Ya Pak. kita Oke Pak, tutuplah kami dengan doa kami tunggu Pak. Ah, Kami tunggu kirimannya. ya insya Allah setelah pas ini di langsung di WA akan ke grup aja ya. Ah, ya, Pak. Oke Pak, terima Oke. kasih. Demikian kita tuh kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, diskusi kita hari ini telah selesai dengan berbagai ilmu dari sudut pandang yang berbeda. Mudah-mudahan Iya. bermanfaat bagi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma bihamdika asyhadu an la asyhadu an la ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mohon izin keluar. Iya, Pak. Ya, Iya oke. Pak, makasih ya Pak. Makasih Iya, Pak. Pak. Oke, ya Pak. Assalamualaikum. Ah. Tambahkan aja. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Iya. Nah, Waalaikumsalam. saya lupa pula mengingatkan tugas. Jadi gini, rekomendasi kita untuk artikel itu bagaimana kalau yang di Padang lagi?